Masyarakat Batak Toba adalah salah satu etnis terbesar di Sumatera Utara, dengan akar budaya yang berpusat di Tapanuli Utara dan Pulau Samosir. Di Samosir, Batak Toba merupakan penduduk mayoritas yang telah menghuni pulau itu sejak awal. Sistem adat, norma, dan hierarki sosial mereka masih terjaga dan berjalan hingga hari ini. Seluruh kehidupan sosial masyarakat Batak Toba berpijak pada falsafah Dalihan Natolu, yaitu 3 unsur kekerabatan yang saling menopang dan menjadi dasar dalam setiap upacara adat dan hubungan sosial. Kelahiran seorang anak disambut dengan kedatangan hula-hula yang membawa makanan untuk ibu dan bayi. Kemudian diberikan ulos tondi sebagai simbol penguatan jiwa. Lalu diadakan pesta besar dengan menyembelih babi dan pemberian ulos paropa oleh opung sebagai simbol kasih sayang. Upacara pernikahan adalah rangkaian adat yang paling kompleks, dimulai dari marhusip sajabu, lalu marhata sinamot untuk menyepakati besaran mahar atau sinamot. Setelah itu diadakan tonggo raja untuk mengumumkan rencana pernikahan kepada masyarakat luas. Puncaknya adalah pada Matani Ulaon. Dimulai dengan pemberkatan di gereja, dilanjutkan dengan upacara adat di rumah, kemudian kedua mempelai didoakan dan menari tortor bersama pihak keluarga. Pihak laki-laki kemudian menyerahkan daging babi yaitu tudu-tudu parpanganon kepada pihak perempuan dan pihak perempuan menyerahkan ikan mas atau dekke tio-tio. Prosesi mangulosi adalah pemberian ulos dari seluruh unsur Dalihan Natolu. Hal ini menjadi momen paling sakral dalam pernikahan. Di Samosir, seluruh tingkatan tulang dipanggil berurutan, mencerminkan penghormatan mendalam terhadap struktur kekerabatan. Rangkaian kemudian ditutup dengan paulak une dan manikir tangga, di mana kedua keluarga saling memberikan wejangan untuk bekal kehidupan berumah tangga. Upacara pemakaman diadakan dengan tingkatan sesuai usia dan status almarhum. Yang tertinggi adalah Saur Mauli Bulung, yaitu bagi yang sudah memiliki keturunan dan sudah menikah dan bercicit. Upacaranya dilangsungkan selama 7 hari 7 malam dengan diiringi godang sabangunan. Kemudian ada Saur Matua, bagi yang semua anak-anaknya sudah menikah dan memiliki cucu. Saur Matua dianggap adat nagok atau adat yang telah lengkap, disertai dengan margondang, penyembelihan kerbau, dan tarian tortor. Bagi almarhum yang anaknya belum semua menikah disebut Sari Matua, dan pasangan yang ditinggalkan menerima ulos tujung sebagai simbol kedukaan. Semakin muda usia almarhum, maka semakin sederhana jugalah upacara yang dilaksanakan. Sebelum upacara, diadakan Maria Raja, yaitu perencanaan upacara pemakaman yang diikuti oleh raja adat dan seluruh kerabat. Upacara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ulos saput kepada jenazah, lalu pemberian ulos tujung kepada pasangan yang ditinggalkan. Kemudian pihak tulang dan hula-hula akan memberikan ulos holong kepada keturunan yang ditinggalkan. Setelah upacara penguburan, acara dilanjutkan dengan membuka hobung, yaitu pembukaan warisan yang disaksikan tetua adat dan seluruh kerabat. Mangokal Holi adalah tradisi penggalian tulang belulang leluhur untuk kemudian dipindahkan ke kuburan atau tugu yang lebih baik sebagai bentuk pemulihan derajat nenek moyang. Di Kabupaten Samosir, tradisi ini memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tulang belulang yang telah dibersihkan akan dimasukkan ke dalam peti kecil, kemudian dijunjung atau diangkat di atas kepala oleh pihak boru, kemudian diarak mengelilingi halaman sambil menari bersama keluarga besar. Peti tersebut kemudian ditempatkan di tengah halaman untuk dilakukan upacara margodang, pemberian ulos panapin, manopi, dan mangulosi sebagai adat terakhir bagi jenazah. Ulos panapin diberikan oleh tulang atau hula-hula yang memberikan ulos saput ketika jenazah meninggal. Bagi tulang belulang yang telah terurai, ulos akan diberikan di atas piring secara simbolis. Lalu ulos tersebut akan ikut dimasukkan ke tugu bersamaan dengan peti berisi tulang belulang. Di samping itu, para keluarga juga mendapatkan ulos yang diberikan oleh kerabat saat upacara mangulosi. Upacara lalu dilanjutkan dengan tarian tortor,
dan bentuk-bentuk perayaan lainnya yang dipimpin oleh raja adat yang mengarahkan pelaksanaan upacara Mongkal Holi. Pendirian tugu di suatu kampung hanya dapat dilakukan oleh marga yang memiliki tanah adat di kampung tersebut, sehingga marga pendatang tidak berhak mendirikan tugu di lokasi tersebut. Tugu ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan kolektif tulang belulang dari suatu keluarga besar. Leluhur yang memiliki posisi yang lebih dituakan akan ditempatkan di bagian atas tugu. Begitu terus hingga ke posisi tugu yang paling rendah sesuai dengan hierarki keturunan keluarganya. Kemegahan tugu juga akan menjadi tolak ukur derajat leluhur yang ada di dalamnya. Mangalahat Horbo dilakukan pada pemakaman Saur Mauli Bulung, Saur Matua, Horjabius, dan Mangokal Holi. Seekor lahatan berupa kerbau, sapi, atau kuda akan diarak di halaman pelaksanaan upacara adat, lalu diikat di sebuah pohon di tengah halaman tanpa diberikan makan dan minum selama 3 hari 3 malam selama upacara berlangsung. Lahatan digunakan sebagai simbol pelunasan adat tertinggi bagi seseorang yang sudah meninggal dunia, maka kebesaran adatnya dinilai dari hewan lahatannya. Setelah acara selesai, nantinya hewan tersebut akan disembelih dan dibagikan sesuai parjambaran. Parjambaran adalah pembagian daging adat sesuai dengan sistem kekerabatan. Sebagai bentuk terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan adat, di beberapa tempat, upacara Mangalahat Horbo seringkali dilarang oleh gereja karena dianggap sebagai praktik penyiksaan makhluk hidup yang tidak sesuai dengan ajaran gereja. Horjabius merupakan pesta adat yang melibatkan seluruh warga kampung atau bius dan dipimpin oleh Raja Bius. Upacara ini melambangkan persatuan dan keseimbangan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Dewasa ini, Horjabius telah jarang diadakan. Tercatat terakhir diselenggarakan di Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Awalnya, pesta ini diadakan oleh Raja Adat ketika ingin merayakan sesuatu atas pencapaian kampung, penyambutan tamu penting, syukuran, dan sebagainya. Horjabius bersifat sakral dan menjadi perpaduan antara perayaan dan upacara adat sakral. Pelaksanaannya kini dilakukan dengan berpesta, margondang, dan makan bersama. Umumnya sebagai respons atas doa kolektif warga atau untuk merayakan pencapaian salah satu warga. Memasuki Bagas adalah upacara memasuki rumah baru. Dahulu, karena belum ada kuli bangunan, Dongan Tugu ikut membantu membangun rumah secara gotong royong, sehingga upacara ini diadakan sebagai ucapan terima kasih kepada mereka. Kini, peran Dongan Tugu beralih menjadi pemberi tupak. Yang hadir dalam acara ini adalah hula-hula, Dongan Tugu, Dongan Sahuta, dan Buru Bere. Jika undangan disampaikan ke pihak tulang, maka acara digelar lebih besar dengan nama Plaon Mangapu Jabu. Kebudayaan Batak Toba adalah sistem nilai yang hidup dan berakar kuat, terutama di Kabupaten Samosir, di mana seluruh upacara adat masih dijalankan secara utuh berdasarkan falsafah Dalihan Natolu. Ketika arus urbanisasi membawa masyarakat Batak Toba ke Medan, praktik adat mengalami penyederhanaan bukan karena ditinggalkan, tetapi disesuaikan dengan keterbatasan waktu, ruang, dan kondisi sosial kota. Melalui wadah pengumuman organisasi kekerabatan berbasis marga, nilai-nilai budaya tetap dijaga dan diwariskan. Dengan kata lain, baik di Samosir maupun di Medan, masyarakat Batak Toba sama-sama sedang melestarikan budayanya, hanya saja dengan cara yang berbeda.